Apakah Jokowi Effect akan memakan korban? Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk memberi edukasi, membaca realitas sosial, politik, dan budaya dari lensa filsafati. Teman-teman, efek Jokowi sangat kuat ketika kita melihat perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa waktu yang lalu. Efek Jokowi, banyak orang memberikan kesangsian. Banyak orang tidak setuju adanya efek Jokowi ketika awal wacana tentang efek Jokowi itu digaungkan oleh para sarjana politik, para pengamat, para ahli. Mengapa? Karena Jokowi dianggap orang yang tidak memiliki seluruh potensi dan sumber daya untuk dikapitalisasi mempengaruhi opini publik terkait dengan kontestasi-kontestasi yang sedang berlangsung, khususnya kontestasi pada waktu pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Tetapi dugaan itu ternyata salah. Efek Jokowi ternyata sangat kuat. Ini memperlihatkan bahwa Jokowi memiliki bahasa politik yang khas. Ia memiliki kecakapan dan kompetensi politik yang unik. Kedekatannya dengan rakyat adalah kekuatan dari politik seorang Joko Widodo. Itulah yang dibaca kemudian dan mengubah arah politik yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Publik kaget bahwa kontestan dengan seluruh kemampuan politik yang dibangun begitu mumpuni, amunisi politik yang begitu baik dipersiapkan, seperti kelompok dan kubu Anies Baswedan, seperti kelompok dan kubu Ganjar Pranowo. Ternyata belakangan terbukti seluruh amunisi itu tidak mempan dan tidak memadai dalam rangka mematahkan Jokowi Effect. Teman-teman, efek Jokowi masih ditunggu oleh insan politik di tanah air terkait dengan pemilihan kepala daerah di Jakarta. Kita sudah melihat dalam beberapa pemberitaan media massa dan media sosial bahwa kontestan-kontestan akan segera masuk dalam gelanggang pertarungan dan konflik terkait dengan siapa yang akan mendulang suara yang banyak, yang signifikan untuk menjadi pemenang dalam Pilkada Jakarta. Ambil contoh misalnya kontestan bernama Anies Baswedan, yang tentu kita tahu ia adalah gubernur yang terakhir memimpin kota Jakarta. Setelah gagal dalam pemilihan presiden, ia merasa bahwa politiknya tidak boleh berhenti. Dan mungkin ia punya kalkulasi politik bahwa
keberadaannya tetap akan diperhitungkan ketika ia masuk kembali dalam gelanggang pertarungan politik memperebutkan kursi Jakarta 1. Kemudian kita masih mencatat tokoh yang lain seperti Basuki Cahayapurnama yang kemungkinan akan digadang-gadang oleh salah satu partai. Kita belum tahu apakah itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nampaknya angin ke arah itu masih belum menunjukkan keberanian dan hal yang positif dalam rangka memastikan Ahok akan menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta. Kita masih akan menunggu apakah Kaisang Pangarep akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Teman-teman, efek Jokowi sekali lagi akan diperlihatkan dalam pemilihan gubernur Jakarta. Kita pasti sudah bisa menduga bahwa efek Jokowi salah satu yang akan menyasar atau disasar adalah Anies Baswedan. Kekuatan politik Jokowi masih sangat kuat. Tetapi apakah PDI Perjuangan akan diuntungkan? Rasanya kalau kita melihat arah politik Presiden Jokowi dengan partai yang selama ini mendukungnya sejak dari Solo, Gubernur DKI, dan kemudian menjadi pemimpin nasional, nampaknya sinyal ke arah komunikasi yang dibangun kembali tidak akan muncul. Itu berarti bahwa efek Jokowi tidak akan dirasakan oleh PDI Perjuangan. Siapa yang diuntungkan dalam rangka kita melihat kekuatan politik, amunisi, pengaruh, bahkan bahasa politik Jokowi yang sangat populer dan populis? Siapa yang diuntungkan? Kita belum bisa memastikan siapa kontestan yang akan diuntungkan. Kita masih menunggu apakah akan ada lagi figur baru yang mungkin yang akan direkomendasikan oleh seorang Joko Widodo. Tetapi teman-teman, terkait dengan siapa yang akan menjadi pemberi dan penerima efek Jokowi, kita masih akan menunggu dalam beberapa hari-hari ke depan. Tetapi yang pasti dari lensa pemikiran filsafat, kita melihat bahwa will to power atau kehendak atau hasrat untuk berkuasa menurut Friedrich Nietzsche itu adalah bagian dari upaya-upaya yang sistematis di balik kekuatan Joko Widodo mempengaruhi arah politik dalam Pilkada Jakarta. Saya sudah mengatakan dalam channel saya bahwa kehendak untuk berkuasa itu sebetulnya punya dua sisi. Sisi positif, kita akan mengatakan bahwa kehendak untuk berkuasa itu adalah bagian dari proses wajar untuk memanusiakan seorang pemimpin. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya cakap, kompeten, dirinya pantas untuk menjadi seorang gubernur di Jakarta. Karena itu, ia berjuang, ia masuk dalam gelanggang pertarungan untuk memperebutkan posisi Jakarta nomor 1. Tetapi, teman-teman, kita harus waspada dengan sisi yang kedua dari kehendak atau hasrat untuk berkuasa, yaitu seseorang bisa menghalalkan semua cara, termasuk menggunakan
senjata ideologis, membenarkan praktek-praktek penggunaan sentimen keagamaan untuk memecah belah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, kita perlu terus mengawal proses Pilkada Jakarta menjadi bagian dari demokrasi Indonesia yang sehat. Karena sekali lagi, mengapa Jakarta menjadi magnet yang mempengaruhi pandangan dan arah fokus publik nasional? Karena sekali lagi, memenangkan Jakarta itu dianggap memenangkan Indonesia. Memenangkan Indonesia dapat diwakili dari kota Jakarta yang dimenangkan dalam pilkada di tempat tersebut. Kita ingin memastikan siapapun yang menang, entah ia diuntungkan oleh efek Jokowi, yang pasti bahwa Jakarta akan menjadi bagian dari perubahan Indonesia ke depan. Demokrasi yang sehat juga harus diperlihatkan dari elegannya keterpilihan seorang pemimpin memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Efek Jokowi akan kita tunggu. Siapa yang akan menjadi korban? Mungkinkah Anies Baswedan dirugikan lagi? Atau ia diuntungkan? Atau kita akan menunggu figur baru yang betul-betul layak sesuai dengan bahasa politik Joko Widodo.